Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkwan. Saya dari Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya, mohon maaf, saya pakai masker. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana dan apa maksud dan apa itu yang dimaksud dengan analisis sosial. Begitupun juga apa sih manfaat bagi kehidupan ini. Oke, mari yuk kita belajar bersama. Analisis sosial sebenarnya adalah sebuah hubungan antara manusia dengan manusia. Dan begini, itu kalau dalam bahasa Arabnya yaitu bisa dikatakan hablum minan nas, yang artinya berhubungan dengan manusia. Sebenarnya ilmu dalam Islam itu ilmu yang mencakup tentang hubungan, itu saya kategorikan menjadi 3 bagian. Ada berapa? 3 bagian. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Sekali lagi, yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu kita melaksanakan juga perintah-perintahnya serta menjauhi apa yang dilarang. Nah, karena itulah kita sebagai seorang Islam, alangkah baiknya, yaitu langkah yang sebaik-baiknya kita lakukan adalah kita harus bertakwa. Kita harus saling menasihati amar ma'ruf nahi munkar, juga saling menasihati agar dapat memberi kebaikan ke lingkungan sekitar kita. Oke. Hablum minallah itu contohnya apa sih? Contohnya yaitu 1, sholat. Nah, dalam Islam itu sudah dijelaskan ada 5 waktu untuk sholat wajib. Namun kita sebagai seorang muslim, apalagi muslim yang beraswaja ahlussunnah wal jamaah, terutama bagi anggota Saintek, itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya juga. Seperti apa? Seperti sholat sunnah malam, tahajud, maupun witir, dan masih banyak lainnya. Itu yang pertama. Sebenarnya masih banyak untuk pengamalan dan pengamalan mengenai tentang hablum minallah, yaitu beribadah pada Allah SWT, termasuk zakat, puasa, sedekah pun juga termasuk itu. Intinya semua yang kebaikan kita hanya mengharapkan ridho kepada Allah, itu sudah termasuk kita berbaik, berakhlakul karimah kepada Allah SWT. Oke, selanjutnya yaitu amalan yang kedua, yaitu langkah yang kedua, yaitu hablum minan nas. Hablum minan nas di sini itu meliputi tentang interaksi sosial, toleransi, dan juga kerjasama antara satu golongan dengan golongan lain. Kan manusia tidak luput dengan namanya sosialisasi ya. Karena itu kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih manusia yang seorang muslim, kita harus senantiasa dapat bermutualisme, berkoordinasi, saling melengkapi satu sama lain. Bila ada yang membutuhkan, kita sebaiknya apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah, bantulah, dan tolonglah. Insya Allah suatu saat pasti akan ada pertolongan yang menuju kepadamu juga. Oke. Contohnya apa? Contohnya memberi makan orang miskin. Terus apalagi sedekah. Dan bahkan kalau kita pahami secara teori itu tidak akan bisa kuat, karena sedekah itu adalah ilmu yang sangat berat bagi orang-orang yang kikir. Karena itulah, bila kita mempunyai harta kelebihan atau sesuatu yang sangat berguna dan dapat membantu yang lain, sebaiknya kita membantu yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah, baik dengan harta kita, ilmu kita, akhlak kita, bahkan senyum kita juga. Oke.
untuk ketiga kalinya atau yang terakhir kalinya itu kita dapat hubungan dengan alam, dengan lingkungan sekitar ini. Seperti apa? Seperti menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Misal contohnya adalah kita dianjurkan untuk membersihkan halaman, terus juga untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak, misal membuat teknologi yang berhubungan dengan ekosistem, yaitu dengan apa? Dengan merawat, mencegah sesuatu yang dapat merusak lingkungan serta dapat melindungi organisme-organisme yang terdapat pada lingkungan tersebut. Misal contohnya adalah apa ya? Kalau di sini biasanya sih ada kupu-kupu itu. Nah, kupu-kupu itu sangat bermanfaat. Begitupun juga proses kupu-kupu itu awalnya sangatlah menderita. Tapi lihatlah baik-baik. Kupu-kupu itu karena puasa dapat mempunyai sayap yang indah, dapat mempunyai warna yang corak serta yang beraneka ragam dan masih banyak lagi. Bila kita menjaga ekosistem, menjaga lingkungan sekitar, insya Allah lingkungan juga akan menjaga kita. Contohnya seperti di sini. Di sini UIN Wali Songo Semarang menerapkan dengan namanya Smart and Green Campus, yaitu cinta lingkungan dan green untuk penghijauan. Lihat nih, semua di sini daerah sini kebanyakan kan hijau. Begitupun juga ini. Oke. Karena itulah marilah kita ayo sama-sama bergabung dengan kami, bergabung dengan PMI bersatu untuk menegakkan mahasiswa yang islami berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah serta saling mengokohkan antar sesama manusia. Oke, salam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.